Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi permainan rounders. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi ya, yakni tentang permainan rounders. Nah, sebelum itu Pak Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak nanti setelah belajar bisa menjelaskan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan rounders. Tujuan yang kedua, setelah anak-anak belajar nanti diharapkan bisa menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif dalam permainan rounders. Tujuan yang ketiga, anak-anak diharapkan nanti bisa mempraktikkan variasi gerak non-lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif. Dan yang terakhir, anak-anak juga bisa mempraktikkan variasi gerak lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif pada permainan rounders. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya ya, anak-anak. Gimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Baik, kalau sudah siap, mari kita langsung menuju ke lapangan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang variasi dan kombinasi gerak pada melempar bola. Nah, untuk gerakan melempar bola di sini ada variasi dan kombinasi antara gerak non-lokomotor dengan manipulatif. Yang pertama adalah melempar bola lambung. Nah, bola dilempar ke atas. Nah, kemudian gerakan yang berikutnya yakni melempar bola datar. Nah, seperti ini. Dan variasi dan kombinasi untuk gerak non-lokomotor dan manipulatif yang berikut adalah melempar bola bawah. Nah, seperti itu anak-anak untuk variasi gerak non-lokomotor dan kombinasi gerak manipulatif. Variasi gerak dan kombinasi pada gerakan menangkap bola. Untuk gerakan menangkap bola, secara umum terdapat 3 jenis anak-anak, khususnya pada permainan rounders ya. Menangkap bola yang pertama ya adalah bola yang jatuh dari atas atau bola lambung ya. Di sini anak-anak menggabungkan atau mengkombinasikan dengan gerak lokomotor, sehingga anak-anak akan berlari terlebih dahulu kemudian menangkap bola karena ada lokomotornya berpindah tempat ya. Lokomotor masih ingat bukan materi gerak dasar ya. Nah, lebih lengkap anak-anak bisa lihat contoh berikut ya. Anak ini akan berlari dan menangkap bola. Begitu untuk kombinasi lokomotor dengan variasi gerak manipulatif. Nah, yang berikut anak-anak adalah variasi dan kombinasi gerak dalam memukul bola. Dalam memukul bola, kita ketahui secara umum terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah bola lambung. Bola lambung dipukul ke atas. Nah, yang berikut adalah bola datar dipukul lurus ke depan. Nah, dan yang terakhir adalah bola dipukul menyusur tanah. Seperti apa? Anak-anak bisa lihat berikut ini. Nah, bola dipukul agar menyusur tanah. Nah, dari jenis pukulan ini, anak-anak coba diskusikan pukulan mana atau arah bola yang mana, apakah lambung, datar, atau menyusur tanah yang paling efektif.
Nah, silahkan anak-anak diskusikan ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari untuk variasi kombinasi gerak dasar dalam permainan rounders. Jadi, semua variasi dan kombinasi tadi, mulai dari variasi gerak lokomotor dengan manipulatif, kemudian variasi non-lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif, dan yang terakhir tadi ya, untuk variasi gerak lokomotor dan manipulatif, semuanya digabungkan dan diterapkan dalam sebuah permainan rounders. Anak-anak sekalian, untuk permainan rounders ini hampir sama dengan permainan kasti. Bedanya adalah untuk permainan rounders, cara mematikan lawannya bukan dilempar dengan bola, akan tetapi bola disentuhkan di base atau di titik henti atau di tiang atau di batas yang mana digunakan sebagai tempat perhentian ya. Gitu. Nah, anak-anak, untuk batas atau base atau tempat perhentian, anak-anak bisa sesuaikan ya. Bisa menggunakan kardus atau bisa menggunakan kerucut atau tiang. Intinya benda yang tidak berbahaya ya. Baik. Selanjutnya mari kita langsung praktik di lapangan untuk permainan rounders ya. Nah, baik anak-anak, kita sudah berada di lapangan. Pertama, ya, anak-anak seperti permainan bola kasti ya, dibagi menjadi dua. Ada yang berjaga dan ada yang memukul. Nah, setelah itu giliran memukul pertama ya, bola dipukul. Nah, kemudian pemukul pertama segera berlari menuju ke base 1 atau perhentian 1. Nah, kemudian penjaga karena tidak bisa mematikan lawan, bola dikembalikan ke pelempar. Selanjutnya untuk pemukul yang kedua. Pemukul yang kedua melempar atau memukul bola ya. Kemudian setelah itu berlari menuju ke perhentian berikutnya. Nah, pemukul pertama tadi ya telah berhasil kembali ke titik awal ya atau titik mulai. Dengan demikian, pemukul ini berhasil mencetak nilai untuk kelompoknya ya. Nah, di sana masih ada pemukul kedua. Selanjutnya pemukul giliran berikutnya, pemukul ketiga maju dan bersiap untuk memukul ya. Kemudian bola dipukul, setelah itu segera berlari menuju ke perhentian yang ada. Nah, di sini ternyata penjaga lebih duluan berlari membawa bola menuju ke base atau perhentian dan menyentuhkan bolanya di kerucut atau salah satu bagian tubuhnya dari penjaga itu menyentuh dari batas atau kerucutnya ini, sehingga pemain lawan telah gagal menuju ke base. Dengan kata lain, tim pemukul dinyatakan kalah sehingga terjadi pertukaran posisi. Pemain penjaga menjadi pemukul, pemain yang memukul berubah menjadi menjaga ya. Kemudian mereka akan berpindah tempat seperti ini ya. Dan selanjutnya mereka giliran untuk memukul bola seperti pada awal mulai permainan tadi. Nah, demikian anak-anak untuk permainan rounders.